New menu, menu bar. Coba kita tes dulu ya. Kita buat di sini nama menunya laporan. Ini dulu. Apa namanya, master ya. Kita buat master dulu. Master, lalu ini menu utama, create. Nah, ini baru di dalamnya sini kita buat. Ini master induknya ya. Master, kemudian kita buat di sini adalah produk. Produk. Lalu di sini kita buat seperti itu, garis miring tanda minus ya. Lalu B, cuma produk ya. Ini kita nih. Distributor kan, produk B distributor. B distributor, produk distributor, cuman itu ya. Oke, ini kita buat dulu produk distributor, kemudian kita balik ke menu bar lagi. Menu bar ini. Lalu menu yang kedua kita buat di sini ini ya, apa namanya, transaksi. Wait, ini A, beli, pembelian. Ini baru B, penjualan. Nah, coba kita try dulu, preview dulu. Nah, ini ya, master, produk, distributor, transaksi. Lihat ini. Ini ya. Oke. Tapi ini menghapus menu yang ada ya. Harusnya nambah di sini, Bay. Jangan menghapus menu yang ada ya. Jadi harapan kita itu dia menambah saja. Ntar ya, Bapak lihat dulu. Lupa ini gimana caranya. Semuanya sudah pakai prosedur, jadi tidak pernah buat menu lagi. Menunya sudah otomatis. Coba kita new menu dulu, menu lagi. Kita kemarin pakai generate ya. Menu, generate. Generate menu. Yes. Simpan sebagai menu app. Save. Oh, mana generate menunya ini? Menu generate. Klik menu dulu, klik menu. Ini menghapus semua ya. Bentar ya. Nah, coba kita buka program Bapak Be. Lupa aja. Bentar ya. Set default tuh P2025 set 2501. Mana kode buat menunya? PRG menu. Nah, ini dia. Nah, ini buat database ini. Nah, ini nah. Apa ambil bela ini? Start. Ini ya, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, kita ambil dulu. Prosedur mukanya, kita ambil sikok be. Ini. Lalu prosedur manggil menunya. Prosedur manggil menunya ada di umum. Buka form. Nah, ini buka form. Sini. Dan taruh sini. Di notepad baru. Nah. Oke. Sekarang Bapak jelaskan biar lebih ini ya. Kerangkanya dulu. Apa kerangkanya itu? Jadi kalau kita ingin buat menu dewek,
yang apa namanya, yang gabung langsung ya, tapi dia langsung hilang otomatis kalau di logout. Caranya ini. Pertama prosedur dulu siap tuh. Prosedur MNU app. Sudah? Bukan notepad loh. Notepad sudah? Sudah, Pak. Nah, lalu kemudian kita akan menggunakan PAD. PAD itu maksudnya menu yang berbaris di pojok sini nah. Menu yang berbaris di pojok sini. Jadi kalau kalau di sini menu ini nah. Jadi dia kalau PAD dia nambah di sini kayak nambah di sudut sini. PAD-nya tuh, ya. Jadi di sini define, jadi define PAD. Nah, namanya PAD apa misalnya PAD APP 01 misalkan. Seperti itu. Off sys menu from. Nah, kalau dia huruf besar, ini dari sononya. Kalau huruf besar ini, dari sononya. Nah, ini yang kita buat dewek. Ini nama PAD-nya. Nama menu PAD-nya ini. Ya. Kalau huruf besar ini harus kamu sama persis ke, tapi kalau yang kecil kecil ini bisa kita ganti yang lain. Nah, from ini maksudnya apa? Dikasih nama apa menunya tuh? Nama master, menu master. Nah, menu master. Lalu di sini ada titik koma. Ini titik koma itu masih nyambung ya, satu baris sebetulnya tuh. Jadi dia nyambung ke kanan. Di kolor, bukan kolor celana ya, ini kolor warna. Nah, negosiasi, right, left, A, ALT plus M. Nah, itulah cara membuatnya. ALT plus M ini, K ini, untuk yang ini ya. Untuk apa? Apa yang di bawah itu. Jadi yang perlu berubah di sini apa Pak yang perlu berubah? Yang perlu berubah tuh ini, sama ini yang perlu berubah. Nah, 3 tempat. 1, 2, 3. Yang lainnya sama. PAD itu yang lainnya sama. Nah, ini menciptakan sikok menu. Jadi nanti keluar master di sini, keluar master di sini. Ya. Lalu kita buat lagi sikok lagi ya. Jadi kita buat sikok lagi, kita copy caranya ini. Kita copy, Ctrl C, kita buat sikok lagi di sini. Dalam menu ya. Jadi ini kita pasti ini judulnya, judul apa namanya? Judul programnya nih. Nah, kita buat sikok lagi namanya tidak boleh sama. Jadi ini namanya mungkin PAD 2 kali ya. Menu yang kedua PAD 02. Jadi ini kalau 01 ini 02. 02 namanya transaksi. Transaksi seperti itu ya. Sudah belum? Pak tunggu dulu. Nah, karena ini yang digaris bawahi adalah T, berarti ini ALT T berarti ya. Berarti maksudnya yang berubah itu cuman ini yang berubah tuh sama ini nah. Ya kita buat 3 lah menunya ya. Kita tambah sikok lagi laporan. Biar lengkap lah. Kita tambah sikok lagi, Ctrl V lagi. Nama laporan. Laporan berarti ini PAD-nya jangan lupa 3. Ini berarti L. Nah, Nah, selesai untuk menciptakan menu di pojok sini. Ini menu di pojok selesai. Master transaksi laporan. Master transaksi laporan. Ini langkah 1. Jadi langkah 1 tuh define PAD. Langkah 1-nya define PAD. Nah, sekarang kalau
kalau master ini diklik, jadi waktu master ini diklik, itu namanya on PAD. Di waktu dia diklik on PAD, ini cara membuatnya. Jadi pertama tadi kita menciptakan menu tadi, urutannya adalah 1, angka 1, define PAD, nama PAD, lalu off msys menu, from nama from judul menunya. Ini ya. Baru color sim 3, kemudian negotiation, right, left, oke, ALT plus ini. Nah, langkah 1. Langkah 2, on PAD, jadi nama PAD, off msys menu, activate. Jadi pada saat dia diklik, apa yang diaktifkan? Kita aktifkan pop up. Nah, pop up apa nih? Pop PRG. Ini pop up nama pop up-nya. Jadi pop up nama pop up. Jadi pop up ini nama pop up. Nah, itu langkah 2-nya. Tadi baru langkah 1 ya. Langkah 1-nya kita buat 3 kok. 1, 2, 3. Paham sampai sini? Menciptakan PAD ini paham? Paham, Pak. Jadi cuma 3 yang perlu dirubah. Ini, sama ini. Yang lainnya copy baik. Ya. Nah. Ada yang nak join ya? Nah, oke. Kita lanjut di sini. Nah, sekarang karena kita sudah menciptakan 3 menu utama, PAD ini ke menu utama, master, transaksi, laporan, berarti kita menciptakan pop-up-nya 3 ikut juga. Ya. Jadi waktu dia ngelik master, apa menu master yang muncul? Ngelik transaksi, apa menu transaksi yang muncul? Ngelik laporan, apa yang muncul di laporan? Terus ini kita buat on PAD tersebut APP01, ini untuk yang pertama ini. Ya, untuk yang pertama. Untuk yang pertama. Nah, on PAD, off msys menu, activate pop up app 01. Nah, itu cara kita buatnya, ganti pop ya. Biar tidak ini. Exaber jadikan ininya. Habis kan anggota kita. Sudah masuk kalau kan. Nah, ini ya. Jadi pertama menciptakan PAD dulu. Define PAD caranya. Bentuknya sama persis. Yang berubah itu cuman ini. Ini sama ini. Nah, petiknya itu boleh petik 2, boleh petik 1 juga boleh. Ya. Boleh. Mau nak pakai petik 2, petik 1 boleh. Yang jelas ini menu utama. Jadi menu utama ini berasal dari prosedur MNU APP. Nah, kapan prosedur ini dipanggil? Saat passwordnya benar. Jadi waktu passwordnya benar, 3 ikut menu ini baru ditampilkan. Seperti itu. Ya. Waktu dia logout, waktu dia neken logout katanya. Waktu dia neken logout, yang kita panggil menu utama apa? Yang kita panggil menu ini yang kita panggil MNU MPR. Sehingga 3 menu itu sembunyi lagi. Nah, menu utama ini yang kita panggil waktu dia logout. Ya. Jadi sederhananya begitu. Jadi waktu dia login, jika loginnya benar, panggil menu APP. Maka dia akan menampilkan 3 menu ini. Waktu menekan logout, langsung back kita panggil menu utama, MNU utama. Sehingga yang lainnya akan dibuang.
seperti itu. Nah, kalau sini PAD-nya 3, kita nyipta ke pop-up-nya 3 juga. Jadi di sini kita buat on PAD, PAD, APP02 yang ini. Copy by ini, Ctrl C, Ctrl V, juga kita rubah 2. Copy juga yang lainnya biar gampang. Ctrl C, Ctrl V, 3. Ini juga 3. Nah, kalau kemarin kita membuatnya itu quick menu, dari quick menu ya. Quick menu itu kan dia nanti di generate menciptakan MPR. MPR itu sebetulnya bahasa pemrograman juga. Bahasa pemrograman yang tampilnya seperti ini, teks seperti ini. Nah, kalau kita buat dewek menunya seperti ini. Jadi pertama define PAD dulu. MSys menu ini menyamakan menu ini dengan menu utama. Jadi MSys menu ini menyamakan menu utama tadi. Kalau kita menu bar back, hapus menu yang lain itu ya. Jadi menu yang lain tuh kita biarkanlah menu yang lain tuh. Jadi ini cuma sifatnya menambah menu utama. Berapa kok kita tambah? Tergantung berapa kok PAD-nya. Nah, jadi pada saat diklik master ini, on PAD, ini on PAD dari sys menu, activate pop-up katanya. Pop-up ini yang diaktif ke. Nah, menu pop-up-nya kan belum ada. Menu pop-up-nya belum ada. Kita ciptakan menu pop-up itu. Mana caranya? Bapak juga lupa. Tengok ke sini. Define pop-up. Nah, ini. Ini ya. Ini caranya. Define, kita buat define pop-up. Nama pop-up-nya sama ke pop app01 margin relatif ikuti baik shadow relatif shadow color scheme 4 color scheme 4. Nah, seperti itu. Color scheme 4. Ya, benar. Nah. Untuk yang apa namanya menu yang kedua sama kita ciptakan juga di sini menu kedua. Define pop-up juga sini. Nah, tapi dia menu yang kedua. Nah, ciptakan juga yang ketiga, menu 3. Nah, sekarang isinya apa? Pop-up ini nak kita isi kan? Pop-up ini nak kita isi. Bapak tunggu dulu. Tunggu dulu kamu pahami dulu sih kok ini. Sudah? Sudah, Pak. Hebat ya? Oke. Nah, sekarang define pop-up kita kasih batasan Mbak ya. Ini menciptakan menu utama. Menu utama. Bawah sini menciptakan pop-up dari menu utama. Nah, kita ciptakan apa saja isinya. Jadi kalau klik master ini kan pop-up 01 ya. Pop-up 01 master ini. Waktu dia klik master, apa yang ditampilkan menu? Nah, kita ciptakan seperti ini. Jadi, seperti ini caranya. Define bar 1, op. Nah, popnya nih sebut ya, sama dengan itu. Pop app01 apa? Yang pertama. Karena ini menu master, yang pertama tadi apa? Kita ngisi produk, data produk ya. Data produk seperti itu. Menu master, data produk. Lalu berikutnya, define bar 2, maksudnya baris kedua, of pop app01 sama kan, 01 juga kan, from seperti ini. Ini untuk membuat garis pemisah, gitu. Fungsinya untuk membuat garis pemisah. Ya.
Lalu define bar 3 pop app 01 juga from B data apa sih kalau gitu distributor ya, distributor. Oke, kita istirahat sebentar ya untuk lewat ke Siko Azan. Oke, kita lanjut. Nah ini ya. Jadi ada dua menu di sini dengan satu garis pemisah. Nah sekarang kalau diklik data produk ini diklik, begitu data produk diklik, apa yang dilakukan? Maka nama menunya itu on selection bar 1. Ini. Nah ini. Ya. Ambil dulu sini. Sini. Nah itu. Jadi on selection bar 1 off. Off-nya itu dari menu pop-up buatan kita. Pop app 01. Do. Nah, do MNU PRG. Do ini apa ya? Do ini untuk memanggil form. Jadi prosedur untuk memanggil formnya. Jadi misalnya do menu app 1B kali ya. Wujud tadi menu apa namanya? Menu app B. Ini prosedur MNU app ya. Nah, ini prosedur MNU app 01. Nah, seperti itu. Jadi kalau MNU ini dia prosedur ya. Ini prosedur utamanya menu app bae. Kalau mengakses menu yang master dia 01 ada MNU app 01 ini. Nah ini. With bar. With bar ini maksudnya kita menjalankan prosedur menu ini dengan barnya. Jadi kalau diklik data produk, maka dia tahu bahwa yang diklik itu menu 1, bar 1. Sini. Nanti kita akses. Jadi MNU app ini prosedurnya kita buat kayak prosedurnya kita buat. Ini buat prosedurnya. Nah ini. Ini kita buat di sini misalkan ini endprod sini kan endprod ini akhir dari prosedur MNU app ya. Nah, kita buat lagi prosedur baru sini. Prosedur namanya MNU app 01. Yang ini kan. Lalu kita sini endprod. Cuman karena ada variabel yang dikirim ini kan do ini kan memanggil menu app. With bar ini parameter yang dikirim. Nah, kita buat parameternya sini.
L parameter R parameter RPM N bar. Itu kita kasih nama, Pak. Jadi kalau yang pakai huruf kecil itu kita buat dewek. Yang huruf kecil itu ya. Yang huruf kecil itu kita buatan kita dewek, huruf kecil ini. N bar. Lalu kita pakai dukis and case. Jadi dukis and case itu lah awannya. Nama lagi prosedur ini. Nah, dukis case LPM N bar sama dengan 1. Maksudnya kalau yang diklik tadi itu adalah data produk, apa yang dilakukan? Kita panggil do form. Apa nama formnya punya kita kemarin? Produk. FRM. Nama formnya apa untuk produk? Nah, FRM produk ya. Yang produk. P2. P2 ya? Ya, P2. Nah, seperti itu manggilnya. Do form FRM produk. Nah, sikot dulu baik kita coba ya. Sikot dulu kita coba. Nah, ini. Nah, untuk yang ketiga kita buat juga yang ketiga ini. Ctrl C, kita buat. Yang duanya tidak usah karena dua ini cuma garis ya. 3 baik. Yang 3. Maka kaget di sini kita siap ke pilihannya. S LPM-nya N bar sama dengan 3. Kalau 3 do form apa dia? Do form beli. Form beli gitu ya. Do form beli. Ah, bukanlah distributor apa? Form distributor. Nah, seperti itu. Cara manggilnya. Oke. Oke, kita siapkan sikot dulu. Nah. Oke, kita siapkan di sini karena ada 3 prosedurnya kita siap ke 3 lah. Siap ke 3 lah prosedurnya. Kita copy baik ini. Copy Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Jadi ini yang kedua. Yang kedua ini kita dukisnya kita kosongkan baik dulu. Ini dukisnya kita ketik dulu, hapus baik dulu. Ini 03 kan? 01, 02, 03. 01, 02, 03. Oke. Nah, kita tambah dulu menu ini tadi. Sudah dibuat dulu ini? Bapak tunggu dulu. Fontnya kecil dikit kali. Fontnya 16. Nah, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang kita tambah ini. Jadi ini yang berikutnya adalah untuk laporan, transaksi. Untuk transaksi ya. Jadi yang menu yang kedua ini untuk transaksi. Kita copy dari sini. Nah, dari bar ini. Find bar. Ctrl C, taruh dari sini. Ctrl V. Kamu batasi lagi boleh. Nah, kamu batasi dengan ini boleh. Nah, misalnya ya satu kasih bintang depannya ya. Bintang itu kan dianggapnya tidak dibaca belakangnya. Jadi ini untuk seperti itu. Nah, ini, ini untuk yang ini yang ke-1, ini yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah transaksi kan. Transaksi ini pertama pembelian. Yang kedua jualan ya. Penjualan. Dan ini perlu kita rubah ininya. Ininya duo, 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 duo. Ini juga duo, duo, duo. Nah, seperti itu. Oke. Yang ketiga sama, copy by. Yang ketiga nih kita copy by. Ini copy juga. Ctrl C, Ctrl V, V. Kalau kamu buat di sini boleh, misalnya pop up,
transaksi boleh. Nah, tambah metode di sini tadi pop up master, pop up master, ini pop up master, ini pop up transaksi, ini pop up laporan. Pop up laporan. Nah, gitu ya. Nah, saya sudah sekarang laporan. Laporan kita ambil beres ini. Ctrl C. Ctrl V ini. Laporan misalnya laporan daftar produk. Nah, kemudian daftar distributor. Nah, lalu kita copy lagi. Ctrl C, Ctrl V. Hati-hati di sini kalau kita ngedit perhatikan ya. 3, 4, ini 5. Awas, ini 3 pop-up-nya. 3 kalau ini. 3, 3, 3, 3, 3. Nah, ini B, ini C. C ini apa C-nya nih? C ini faktur pembelian. Nah, ya. D rekapitulasi pembelian. Laporan panjangnya. Kalau ini nyetak faktur yang ini. Yang ini nyetak faktur. Nah, ini cetak laporan panjangnya. Kalau ini kan per faktur ya. Kalau ini rekapitulasi laporan panjangnya. Ini 6 ya. 6. Oke, kita buat lagi untuk penjualannya. Nah, menu 7, 8, 9. Ini ini F, faktur penjualan, rekapitulasi penjualan. Nah, kamu nak nambahi lagi misalnya daftar persediaan, boleh. Nah, nambahi lagi laporan rugi laba, boleh. Rugi laba kan cuma kamu selisihkan antara harga beli dengan harga jual. Tapi ngambil datanya dari penjualan. Ambil datanya itu. Ya kita buat main ini dulu. Nah, karena seleksinya banyak juga ini, seleksinya juga mesti banyak ya. Jadi seleksinya ini disesuaikan ini. Terus kita rubah dulu ini 3 ya. 3. Ada berapa menu? Tuh, go, 4, mau 6. Ada 6. Kita copy 6 kali ini. Copy 2 kali. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oh, Ctrl Z, Ctrl V, Enter, Ctrl V. Nah, ini. Menunya 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 8, 9. 8 dengan 9. Nah, kira-kira? Jadi kaget begitu diklik dia mengakses menu APP03. Mana APP03? Ini APP03. Ya belum ada apa-apa, tidak bergerak dia. Kalau kita klik kaget, diam dia. Tapi menunya lah tampil ya. Nah, ini. Bapak tunggu ya. Ngomong ya kalau sudah ya. Sudah Pak. Yang perlu kamu hati-hati buatnya tuh ya, judulnya nih yang ketiga nih, mano 3, mano 2 ya. Yang beda tuh kan ini cuma beda tuh, yang lainnya sama kan, define bar 1 off, from, on selection bar, off, do, with bar. Jadi yang berubah itu kan ini nama prosedur prosedur untuk mengeksekusi menu, itu namanya.
Saya ulangi kembali, jadi tadi PAD, sudah PAD, pop up, sudah pop up, on selection. Sudah on selection, kita menciptakan prosedur untuk mengeksekusi menu itu. Langkahnya tadi. Ini langkahnya tadi. Nah, ini langkahnya ya. Jadi 1, define PAD, 2, on PAD, 3, pop up, define pop up, 4, on selection, 5, prosedur menu. Prosedur menu actionnya. 5 jadi, 5 komponen ya. Define PAD, menciptakan menu yang memanjang di pucuk. On PAD, itu untuk mengeluarkan pop-up-nya. Kalau PAD itu diakses, apa yang dilakukan? Dia minta mengaktifkan pop-up. Define pop-up, itu menciptakan menu pop-up-nya. On selection, kalau pop-up-nya diklik, bar akses. Sudah? Ada yang telat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah, kita pastikan lagi dari pucuk sini kebenarannya procedure. Awas, tulisannya itu procedure. Jangan kurang sebiji. Kamu susah nanti ngeditnya, mana salahnya tuh. Define, define, PAD, op, M, sys, menu, from, color, scheme 3, negotiate, right, left, K, ILM, benar. Define PAD, nah, jadi kalau salah nanti lihat aja salahnya di mana ya. Nah ini kalau sudah kita copy nih. Kita copy, masukin ke, belum lengkap ini ya, kita masukin ke Boxpro kita. Kita buat sebuah menu app ini buang belah ya, menu app tadi buang belah. Detail belah menu app tadi. Kita buat menu di sini, prosedur menu. Jadi kita buat new, Ctrl V. Nah, masuk sini dia. Nah, kita kasih nama apa di sini? Kita kasih nama misalkan kita kasih nama save dulu. Jangan di running ya, jangan di running ini. Ini kan prosedur baik, ada jalan ya. Kita save baik dengan nama PRC. PRC itu prosedur PRC menu. Nah, kita kasih nama PRC menu. Save. Kita kasih nama PRC menu, maksudnya prosedur menu. Save. Nama tadi jangan sama dengan nama prosedurnya ya, beda ke. Ya, tidak boleh sama dengan nama prosedur. Sudah? Disimpan? Sudah. Nah, boleh kita tes sekarang, boleh. Boleh dites. Kita panggil dari sini ya. Panggil dari sini. Kita ketik do PRC menu. Nah. Oh, bukan do PRC menu ya. Kita set pros namanya ya. Set prosedur to PRC menu. Nah, ini. Jadi prosedur di PRC. Nah, baru kita panggil. Manggilnya itu menu MNU apa tadi? APP ya, panggilnya. Iya, Pak. Nah, tax. Nah, kamu lihat di sini. Nah, nambahkan menunya kan? Ada? 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 Jadi kalau dia login, ya kalau dia login muncul sama kamu? Yang Nadia Ada error? Ada errornya. Coba di Nadia, di apa namanya share screen coba. Pasti ada kurang huruf itu. Enggak apa-apa ya, error tuh bagus kalau kamu nemu error tuh. Jangan bener terus. Kalau bener terus ya katip belajarnya kamu. Kalau error tuh, oh salahnya di sini. Oh ini enggak salahnya. Tahu jadi salahnya tuh. Nah, coba di
Perbesar dulu. Windows-nya tuh. Windows kotak codingnya tuh diperbesar. Maximize. Ya boleh. Kita lihat sini. Define PAD of menu from master titik koma. Titik koma itu bukan titik 2 ya. Benar Nadia? Color scheme 3. Benar Nadia ya? Benar Pak, titik koma. Oh itu kau tuh my bukan MSys ya. My kau tuh MSys menu. Kamu tuh my sys menu. Benar gak tadi? Apa salah Bapak tadi? Benar Pak, benar. Salah yang ini. MSys menu ya. Nah, dia kan warna biru kalau bener ya. Iya kan? Nah. Nah. Oke, coba lagi simpen dulu. Oke, kalau set prosedur lagi di pojok itu enter ya. Nah, baru panggil menu itu. Nah, coba diklik dulu. Ada menu pop-up-nya? Ada Pak. Oke, nah itulah ya. Jadi hati-hati di situ kalau ada errornya. Cuma lama-lama kayak belajar, tidak usah khawatir lah. Apalagi ada Pak Arianto, tinggal tanya Pak Arianto lah kalau salah menu gitu. Nah ini. Nah, kalau dia lockout, misalnya si usernya lockout, kita tinggal panggil Pak, manggil apa? Kalau di sini, kalau di menu utamanya kita set sys menu to deva apa? To deva. Nah, hilang enggak menu gitu? Hilang kan? Pacak lagi wong nang akses data pembelian, data penjualan, data produk, distributor, karena lah hilang. Nah, tapi dalam program kayak kita panggil do MNU MPR. Ya. Oke, kita konekkan dulu ke sini. Kita konekkan dulu. Cara ngoneknya ke mana Pak? Cara ngoneknya di sini, di set prod aja di sini ya. Jadi belum kamu muncul panggil Pak, di ini, sini. Pak. Oh ya, belum ya. Nah, itu. Enaknya Push Pro itu bisa langsung dicoba menunya. Yang gitu tahu jalan apa tidak menunya itu. Nah, tinggal kita connect aja ke sini. Jadi release all misalnya. Ini release all ini untuk apa release all ini? Menghapus lagi kalau dikosongkan lagi. Oke lah, tidak apa-apa lah ini. Di sini mulainya. Jadi kita panggil di sini set approach to apa tadi? PRC menu ya. PRC menu. Nah, kita set prot dulu, jangan dipanggil dulu menunya. Ya. Set prot menu be. Set prot to PRC menu. Sudah, nah kapan dia keluarnya? Waktu kita pakai password. Ya, keluarnya tuh, waktu password. Nah, di bawah release all, di pojok do menu ini nah, membuatnya tuh. Nah, Bapak belum buat belum? Alarm ngajar, baru boleh ngajar gitu. Oke. Oke, sekarang Bapak coba buatkan apa namanya? Menu utamanya ya, yang apa namanya yang dari Fox Pro itu ya. Dari Arianto 165.com visual Fox Pro. Fungsi buka dulu ya. Ini kategori Fox Pro. Apa ini?
terus. Apa ada virus ini ya? Saya terulang nih, Zat. Nah, iya. Lah, nah, dah. Internetnya apa ini? Apa mah ini nih? Connect ini padahal. Kayaknya ada virus ini. Alah, minta beli pula. Nah, apa ya? Nah, udahlah itu cuma untuk menu utama kan kamu udah bisa juga ya menu utamanya. Nah, berarti sekarang tinggal kita menyiapkan password ya. Menyiapkan password. Nah, password itu ada yang menggunakan database, ada tanpa menggunakan database passwordnya itu. Oh, kita tes dulu ya, kita coba compile dulu ini. Kita compile, dulu kita buat ke password sederhana aja dulu. Form, new form. Nah ini. Sudah, kita buat login dulu, sudah. Login sederhana aja. Tadi buat new form? Belum? Udah, Pak. Oke, kita buat saja sini. Satu kotak untuk ID-nya. Satu kotak untuk password-nya. Kita kasih label. Sini ID. Sini Ctrl C, Ctrl V. Ini password. Password. Nah, ini format size stupid. Oke, geser dikit sini. Format align left. Format align right. Nah, oke. Nah, ini. Lalu kita ciptakan pula sikok tombol. Nah, sini, Be. Namanya login. Login. Nah. Nah, ini supaya keluar bintang, kita isi password karakternya ya.
Jadi kamu cari password karakter, password PPPP, MNOP, password. Nah, password karakter kamu kasih bintang. Password karakternya kasih bintang aja sini. Lalu coba kita jalan ke sini, kita jalankan dulu run. Cache simpan dengan nama form login. Nah, ini, ya, ini keluarnya bintang. Nah, ya, bisa keluar bintang. Bisa, Pak. Lalu seperti biasa tombol maximize dan minimize-nya kita buang. Jadi di sini untuk kotaknya sendiri jangan bisa dirubah ukurannya. Jadi kita cari namanya propertiesnya itu always on top, yo. Atau yes ke dulu, always on top ini. Lalu auto center, oke. Kita yes ke auto center, begitu dipanggil dari tengah-tengah. Kemudian border style. Nah, kita cari border stylenya pix single atau pix dialog. Nah, jadi dia tidak bisa dikecil ke, ya. Lalu mati ke tombol min button dan max button. Cari min button di sini. False, max button, false. Oke, coba kita tes sekarang. Tes dulu. Yes. Nah, ini langsung di tengah kan? Tidak bisa dikecil ke, tidak bisa dikecil ke sini. Oke, lalu pucuknya itu kita kasih judul login. Login. Nah, biar cantik Pak, ditambah dengan logo login pula Pak. Yuk. Kita kasih logo login sini. Image berarti ya. Masuk image sini nah. Nah, image-nya diatur dulu stretch-nya ya, yang pasti itu. Kita pilih stretch S. Stretch-nya ini kita pilih stretch ya. Lalu kita cari gambar yang gambar gembok ya, yang sesuai dengan loginnya lah ya. Kita cari gambar login animasi, login animation GIF. Nah, apa internet aku nih? Dah. Video ini. Login animation GIF. Nah, gambar apa namanya? Apa namanya tuh K ya, K animation GIF. Mana gambarnya nih? Ini apa? Ini. Nah, ini ya. Ini kali. Kita ambil gambar ini. Klik kanan, save image. Kamu silakan cari gambar lainnya. Indomaret image. Oke, di Indomaret. Kita taruh depan Mela ya, di Indomaret taruh depan sekali. Ini logo login. Kasih logo login. Nama filenya tuh. Ini kita akses picture-nya. Oh, picture. Logo login. Jadi jangan dalam image karena ini nak kita compile dalam Excel. Jadi logo ini melok ke dalam Excel dia. Tidak berdiri sendiri logo ini. Nah, kemudian karena ini warna putih, supaya sama warnanya kita putih ke juga layarnya nih ya. Di layar ini kita kasih warna putih juga. Jadi
back colornya kita putih ke biar dia ketik. Nah, biar ketik beda kan. Ini berarti kita transparan ke ya. Supaya jangan ada abu-abunya. Jadi ini transparan ke. Ini juga kita transparan ke. Nah, jadi kalau di jalan ke dia tak kejengok, tak ketaro ada. Otaknya tak ketaro, ya kan? Bisa? Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Ayolah, caknya lamunan nyari gambar tuh. Nah, ini. Jadi kan tidak ada apa? Seolah-olah gambar ini menyatu dengan screen ya. Padahal ini kan dalam image ya. Nah, ini nak dibesari boleh. Kita kita kirim ke belakang gambar ini. Send to back. Ada format. Bring to back. Nah, ini bisa kita lebar lagi. Menyesuaikan gembok ya. Nah, ini ya. Nah ya. Jadi di bring to back ya. Oke, kita tes. Iya, mantap. Nah, sudah sekarang waktu ngelik login, sudah dibuka belum? Komen satu kliknya. Udah, Pak. Udah, seperti biasa ya. Kita siapkan dulu variabel menampung ID dan LCLC PSW. Ini dua variabel untuk nampung kotak itu. LCLC ID sama dengan all trim. All trim this form text 1 value. LCLC PSW all trim this form text 2 value. Untuk menyimpan, satu menyimpan ID-nya, satu untuk menyimpan password. Baru kita uji sini. Jika LCLC ID sama dengan kok sama admin and LCLC PSW sama dengan admin, nah baru dia benar. Box. Password benar. 64 informasi. Terus do, nah di sini manggil ya. Di sinilah manggil menunya tuh. Manggil menunya tuh apa menu tadi? MNU app. Nah, udah langsung di form release. Nah, if ini. Else if ini kita buat message box. Password salah. 16 larangan. Nah, mirip. Nah, sudah itu bela ya. Nah, ini be. Nah, sudah? Belum? Jadi kalau N ini sebelah sini harus benar, sebelah sini juga harus benar. Jadi kalau dia benar sini, salah sini, salah. Salah sini, benar sini, salah. Salah, ya salah. Dia baru benar, and benar, baru dia benar. Ya. Itu pakai N. N itu berarti kiri kanan harus benar kalau. Sudah belum? MNU app itu di mana Pak? Di prosedur kita tadi yang kita set procs tadi ya, tidak di program utamanya. Di program utamanya di set procs sebelum memanggil menu MPR itu. Sudah belum? Udah, Pak. Nah, oke. Sekarang kita close ini, jangan di jalan ke. Kita yes bela. Nah, kalau nak kamu jalan ke set prot dulu di sini. Set procs dulu ya, set procs dulu sini. Nah, baru kita jalan ke login tadi. Misalnya login tadi mana? Form login tadi. Nah, kalau nak kita tes ya. Form login. Run. Jadi kalau kita masing-masing sini, password salah. Password salah. Nah, kalau dia ketik admin baru admin, passwordnya salah lagi misalnya.
Password salah. Nah, ya. Lalu kalau kita admin, nah admin, kalau ini kita benar, baru begitu di login, dia jalankan menu ke sini muncul dan langsung menutup form. Password benar. Menunya langsung muncul kan? Benar? Bisa? Bisa? Set sys menu to deva. Nah, balik lagi menunya. Bisa? Cobanya bisa? Jadi di set prod dulu di sini. Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang kita tambahi menu di menu utama tadi yang login. Kita buka menu utama ini, modified. Di file ya, kita edit. Di sini kan ada login logout ya. Login logout. Nah, kita harus membuat sebuah variabel yang dia tahu bahwa kondisi saat ini sedang login. Ya, variabelnya itu. Jadi kita tutup dulu ini, kita ciptakan dulu variabelnya di menu utama sini. Ini, di depan sini kita ciptakan setelah prosedurnya kita ciptakan sini publik. Nah, kita buat publik namanya PBC ID, PBC ID ya. Kita buat PBC ID. Lalu kita isi di sini PBC ID-nya, PBC ID kita isi dengan kosong dulu. Kita isi dengan kosong. Sudah? Sudah siap ke? Bapak nak nanya kan Sebelum Nadia, panggil menu utama. Nadia kan ini Pak sudah yang ada yang gambar itu. Jadi di mananya Pak Ya. kalau bikin programnya? Sebelum panggil menu utama. Ada kan ada panggil menu juga kan? Oh yang screen show itu Pak ya? Ya, di screen show ada salah kan. Bentar ya. Kamu tidak bisa manggil situs Bapak nih, apalah sudah mati ya web Bapak nih. Di tempat kamu masih bisa dibuka ada di atas 65 nih? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa ya? Tidak juga. Tidak bisa juga? Belum, rasanya bulan Juli rasanya. Tadi baru. Ini di ping masih bisa masalahnya tuh. Dah, mana ini? Coba di ini deh Mendiam, program utama kamu tuh di paste di ini, di WA. Boleh. Program utamanya di paste di WA. Paste di WA. Nah, ini ya. Berarti nah ini ada set class lib ya. Nah, di pojok set class lib ya, taruh. Taruh di pojok set class lib. Di pojok set class lib. Coba Bapak minta juga lah kepalangan file ininya, file apa? My screen PCX-nya coba. Keluar dari ini, dari Explore. Buka dari Explore ada My Class Lib itu nah, ada 2 file kalau tidak salah. Ditaruh juga di sini, 2 file itu. Biar sama dengan punya kamu ya. Dibuka dari Box Plus ini ada yang My Class Lib ya. My apa namanya tuh? My Screen apa? PCX. Ada 2 file ya, ada salah dia tuh. 2 file apa sih kok file? Yang ini bukan Pak, yang dia kirim. Ya benar inilah. Oke, coba Bapak edit juga program utama Bapak ini Bapak edit juga. Jadi ini
Ctrl A, Ctrl V langsung. Ah, kok itu? Kena Ctrl Z dulu, ke notepad dulu berarti ya. Notepad dulu, Ctrl A, Ctrl C, baru ke sini, Ctrl A, Ctrl V. Nah, Ctrl V. Nah, ini dia. Oke, tinggal Bapak ngambil PCX-nya. Download. Download. Oke, copy dulu 2 ekor ini. Copy. Taruh di folder. Cut bela ya. Di cut. Taruh di G. Di BMS. Demaret. Taruh sini. Paste. Kita tambahkan lib-nya di class lib sini. Add my class. Oke. Nah, ini program utamanya. Sudah. Set class lib. Nah, ini berarti set menunya di sini ya. Set approach to PRC menu. Nah, oke, sudah. Screenshot-nya oke. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Nah, kita close ini. Lalu diisi dulu di menciptakan variabel tadi belum ya? Di mana menciptakan variabelnya, Pak? Dekat-dekat sini lah. Nah, publik ini ndak kate ini kan, ndak kate release all kan? Jangan rilis, kalau rilis habis dia. Hilang nggak lepas keluar dia nge-release all kan? Ini nah. Ya kita ciptakan variabel sini, publik PBC ID. PBC ID sama dengan kosong. Dah, dibuat belum ini? Sudah dibuat? Sudah, Pak. Nah ya. Nah, sekarang kita edit dulu yang tadi, kalau passwordnya benar tadi. Sini tadi, di form login tadi. Form login. Jika passwordnya benar, kita isi di sini. Kita isi PBC ID sama dengan LCL CID. Ada isinya kan? CID itu. Jadi di sini ada isinya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita close nih. Close. Nah, baru kita akses menu tadi. Karena menu ini kan dua fungsi dia. Jadi dia fungsi pertama itu untuk login, fungsi kedua untuk fungsi keduanya untuk logout ya. Nah, kita buka dulu create, bukan create. Bentar ya. Ke menu file tadi. Ini jangan menu ya. Ini kita buat prosedur ya. Prosedur. Jadi login logout ini kita buat prosedur. Create. Nah, ini. Sudah? Siap belum isinya? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita uji. If empty, jika empty PBC ID. Artinya apa kalau PBC ID itu masih kosong? Berarti dia belum login kan? Benar nggak? Benar, Pak. Benar kira-kira? Nah, kita panggil do form frm login. Sudah, nah itu baik. Awas. Berarti dia sudah login kan? Berarti ada isinya PBC ID itu. Kalau PBC ID ada isinya, kita tanya dulu. Lokal LCL NJWB. LCL NJWB, kita tanya dulu. Message box. Anda yakin logout? Nah, itu kan? 32 plus 4. Konfirmasi. Jika dia jawab yes, jawab 66, kita tinggal ngapus. Jadi PBC ID-nya kita hapus. Lalu kita jalankan menu, panggil lagi do mnu utama kan? Utama titik MPR. Nah, sudah, itu Bajaman.
kasih pesan pula bawah sini. Biar ngenyek. Nah, visit box. Visit box. Visit box. Anda telah log out dari sistem kami. Oh, nampak tuh informasi. Ya. Di sini. Impor. Sudah. Belum? Jadi jika empty dia kita tampilkan pom login kalau empty. Nah, sekarang kalau dia tidak empty, berarti sekarang kan ada usernya kan, berarti dia sudah pernah login nih. Dia tinggal tampilkan, Anda yakin mau logout? Kan fungsinya sebagai login atau logout kan. Kalau dia jawab yes, maka PBC ID-nya kita kosongkan lagi, kita panggil menu MPR untuk menghapus menu app ya. Menu app itu kita hapus. Ya. Lalu kita kasih pesan Anda telah logout dari sistem kami. Tidak? Sudah, Pak. Nah, baru kita compile. Terus, nah ini jangan lupa di generate lagi ya, atau di generate lagi nih. Nah, disimpan baik coba, kita simpan. Yes, oh tidak generate ya, modified. Generate lagi ya, menu generate. Yes, yes. Jangan sampai tidak kamu generate, yang perubahan tadi tidak berlaku deh jadinya. Oke, nah kalau sudah kita compile. Compile, build. Rebuild project dulu untuk memastikan tidak ada yang salah. Nah ini ada POM distributornya tidak ada. Bapaknya buat belum distributor? Tadi ya saya cancel dulu. Sini. Panggilan dari menu utama tadi POM distributor. Oh, belum ada distributor. Nah, belum buat Bapak nih POM distributornya ya. Yang ada distributor cari. Ya sudahlah, kamu be yang lengkap ya. Berarti Bapak buang dulu tadi dari menu ini, dari menu sini. POM distributornya Bapak buang dulu. Ini, Bapak kasih bintang dulu ya. Nah, aku belum buat. Oke, kita compile lagi. Apa ini? BG4 JPG enable pine. Oh, ini gambarnya dari si Nadia ya? Iya. Ya, oke. Bapak cari gambar lain, Be. Gambar lain Bapak ambil dari yang ada di komputer aku. Gambar sini animasi. Nah, animasinya yang bagus. Ini nah yang bagus nah. Oh, ini besar nih filenya nih. Filenya copy, Be. Copy dulu. Copy kita taruh di folder yang sama. Nah, karena ini digabung dengan sistem, jangan taruh di image ya. Jadi kita gabung dengan sistem ini. Jadi dia di dalam sistem. Jadi meskipun gambar itu kayak kita hapus, dia masih ada gambarnya. Ini saya taruh di depan sini, karena digabung dengan sistem. Paste, kasih sini, logo. Apa? Desktop lah. Image desktop apa kasih nama. Nah, dan aku edit dulu yang punya Nadia tadi. Class clipnya kita edit dulu. Screen image-nya kita edit. Ini gambarnya kita ganti dulu. Picture. Ini kita ganti dengan image desktop keep. Wih, lebih keren yang itu punya Bapak. Simpen dulu, yes. Nah, baru kita compile. Rebuild dulu, ada error lagi enggak kira-kira? Masih ada error. L parameter, PRC menu PRG. Parameternya kurang A ini. Parameter ya, bukan parameter ya. Parameter ya. Parameter. Jadi ini para. Oh, sesuai lah dia warna hitam ya. Harusnya warna biru dah nih. Parameter. Nah, kalau dia benar tuh warna biru perintahnya. Parameter. Parameters. Yes. Sudah dibenari? Kami ketik salah, Bapak dulu yang salah. Ya sudah, Bapak yang salah. Build.
Rebuild lagi, sudah tak? Nah, ketik lagi, baru kita build, kita jadikan Excel. Oke, yes. Nah, sekarang kita lihat sini menu utamanya kita jalankan dari luar. Indomaret. Ya, ada virus katanya. Sudah lah, bukan virus ini nih. Ah, kau nih, sing bae. Nah, ini. Bisa jalan? Bisa, Pak. Ya. Close. Kau aku mati ke kau cak Yayanan. Yalah, nakal beda tuh. Nah, menu yang kita minta kan belum ada di sini. Ini menu standar kan? Menu standar ini kita peroleh dari quick menu kan? Quick menu ya, quick menu yang kita modifikasi dan kita generate ya. Ini. Jadi menu app-nya akan muncul kalau loginnya benar. Nah, sekarang kita login dulu. Nah, login dulu. Ini salah kan? Tak mau deh kalau salah. Tak mau. Sekarang kalau kita benar. Admin, maksudnya admin. Login. Passwordnya benar. Nah, ini baru muncul menu kita. Paham? Kira-kira? Paham, Data Pak. produk. Nah, nah login connect ya. Nah, belum manggil server aku nih. Oh iya, belum manggil server ya. Ini server Bapak belum dipanggil. Start. Ya, bentrok lagi. ODBC. Service. Top. Oke. Start. Start. Nah, oke. Oke. Nah, nih. Ini ya. Nah, kalau panggil lagi, nggak bisa ya. Bisa. Nah, 2 jendela ada jadinya. Nah, ini kenapa tidak bentrok seperti ini? Karena kita sudah main private data session. Jadi kalau private data session tuh dia masing-masing ini dia punya privasi sendiri, tidak saling ganggu dia berdua nih. Tidak saling ganggu. Nah, kalau kita tambah di sini ya otomatis juga di sini bakal muncul. Selama kita refresh dulu ya, refresh baru dia muncul. Nah, ini. Close. Ini ditutup. Yes. Nah, sekarang kalau kita logout file, dia otomatis nanya karena dia ngecek PBC ID itu ada isinya kan. Ya, nah, sekarang kita kalau jawab no, ya belum login ya, belum hilang menunya ya. Sekarang kalau kita jawab yes, maka menunya hilang. Tidak ada lagi menu di sini. Bisa? Bisa, Pak. Paham? Ya, Paham. cuman ya menu kita ini tidak bisa multi user karena tidak main database ya. Tidak main database-nya, ini harusnya dimain ke database-nya. Aduh, yang suaronya pakai suaro dia. Kalau ini password Anda salah, itu tinggal kamu dewek lah modifikasinya. Habis cerita gitu kalau dibahas kalau yang itu. Nah, ya, jadi loginnya itu nak dibagusi. Icon ini nak diganti. Ini kan icon bawaan Windows ya. Icon ini. Bisa dapat kalau kami rubah icon bisa. Ya, dari siapkan dulu iconnya tuh. Iconnya yang 32 kali 32. Ya, icon tuh. Yang 32 kali 32. Jadi bisa dibuat iconnya. Ya. Itu keluar. Yes. Nah, kita balik sini lagi. Oke, saya kira itu saja dulu untuk hari ini. Distributor, ada Nadia? Palangan lah minta sama kau distributor. Ada, Pak. Nah, aku minta punya kau, Be, distributor.
2 file itu rasanya dia. Jadi setiap itu ada SCT-nya, ada SCX itu ya. Kalau tidak salah. Nah ini, Pak download dulu. Oke. Sini Control X. Sini. Paste. Oke, kita add dulu ke dalam sini. Add distributor. Jalan enggak dia? Oke, mantap. Ya, home distributornya jalan. Nah, berarti tadi menunya tidak usah dimatiin ya. Menunya tadi. Hidup kembali menunya. Do form distributor. Oke. Penjualan urusan kamu ini, Bapak tagih ya, kayak mana penjualannya? Minggu depan tuh lah Bapak tagih. Minggu depan, bukan minggu depan. Senin ya. Penjualan ini. Apalah ada yang lah buat? Penjualan belum? Hah? Nah dia lah buat belum penjualan? Database-nya sudah ada belum? Sudah. Database-nya sudah ada ya? Yang penting kan dia tuh asal muasal kita merancang itu, kalau ditanya oleh Pak Tertiarto Wahyudi, kalau kita merancang sistem itu duluan mana? Input atau output? Nah, mana menurut kamu? Input atau outputnya dulu? Input Yang ingin kita analisa. Output dulu. Kita pengennya laporan bentuk apa? Laporan keuangan. Nah, baru kita runut laporan keuangan. Laporan keuangan ini datanya dari mana? Ada kode perkiraan, ada transaksi dalam bentuk jurnal. Oh, berarti kita mesti buat tabel perkiraan, berarti mesti buat jurnal, berarti mesti buat, nah itu ya. Jadi awalnya kita merancang sistem itu diawali dengan apa kendaknya. Kamu pengen informasi apa? Nah, itu pertanyaan kita tuh. Baru kita mundur. Nah, itu waktu kita menganalisis. Waktu kita mendesain, dari awal tabelnya dulu. Apa yang kebutuhan tabel tadi? Tabel jurnal, tabel kode perkiraan, nah, itu ya. Nah, itu. Oke, do form distributor sudah ya. Menu sudah habis ya. Nah, tinggal lagi membuat output cetak. Untuk yang apa namanya? Untuk yang jualan sudah dibuat belum tabelnya? Indomaret. Ah, baru order beli ya. Mungkin inilah kamu jadi bingung tuh kali. Oke, kita buat sini. Tabelnya apa yang dibutuhkan kalau untuk penjualan? Apa kira-kira? Saya close dulu ini. Banyak yang terbukanya nih. Mungkin ini resort akunnya habis nih. Nah, kita jengkak dari kasusnya pembelian ini ya. Dari pembelian ini. Nah, berarti tabel jual ya. Tabel order jual. Order jual. Berarti yang dibutuhkan apa namanya tuh? Order jual ini kolomnya. Nah, no jual berarti kan? Nah, itu baik kamu tuh. No jual. Apa lagi? Tanggal jual, Pak. Jual diskon. Hah? Tanggal ya, tanggal jual. TG jual.
jual diskon, jual total. Sudah, itulah kan. Mau jual, 3 jual, jual diskon, jual total. Sudah. Sekarang tabel order jual list. Jual list berarti dia no jual, KD produk, distributor. Distributor tidak perlu. KD produk. Nah, sudah no jual KD produk deh, kecuali ada data pelanggan ya. Nah, kamu connect data pelanggan. Mungkin kita buat data pelanggan lah ya, biar lengkap ya. Pelanggan. Sudah ada, Pak. Pelanggan ini, sudah ada ya? Sudah, Pak, kalau yang pelanggan. Ini sudah ada pelanggannya. Nah, ini pelanggannya. Ya, berarti kita ambil pelanggan kode berarti, connect itu ya. Kalau pembelian itu dengan distributor, kalau penjualan dengan pelanggan connect-nya tuh. Jadi di sini nomor jual nomor jual pelanggan dulu. Pelanggan kode, baru kode produk. Baru di sini harga HPP saat dijual. Tadi kemarin ada waktu beli tidak perlu ya. Harga beli yang kita simpan. Ini HPP saat dijual, ini unit dulu. Unitnya saat dijual, HPP saat dijual, harga jual saat dijual. Ngerti maksudnya saat dijual tuh apa maksudnya? Karena bisa jadi HPP itu berubah untuk produk itu ya. Jadi misalnya produk susu itu bukan lagi harganya 500 Pak lah 1000. Nah, kalau uang ngeprint nomor jual yang lama, bukan keluar 1000 tapi keluarnya 500. Karena pada saat kita jual itu harganya 500. Makanya perlu kita simpan HPP pada saat penjualan dengan harga pada saat penjualan. Namun HPP di laporan penjualan tidak keluar HPP ini. Karena HPP ini rahasia perusahaan. Kecuali kita nak nyetak laporan rugi lah, laba atas penjualan, baru kita keluarkan HPP-nya. Jadi pas di laporan baik. Jadi di faktur jangan kamu keluarkan HPP, di faktur. Di faktur itu keluarnya harga jual baik. Ya. Habis ya. Inilah datanya. Nah, sederhana nih sebetulnya tuh. Ya, sama hampir mirip-mirip dengan pembelian ya. Nah, buat triggernya sudah tuh. Triggernya ini ya. Triggernya kan ada berapa macam nih. Berarti triggernya itu ada order beli list, ada order jual list add, ada order jual list del, ada order jual UPD 1, UPD 2. Nah, itu ya. Ada pertanyaan? Buat tabel ini bisa enggak? Buat tabel ini? Bisa, Pak. Enggak bisa kiki pala kamu. Ya, harus bisa lah, tahulah diajar ke. Nah, kalau buat ininya trigger bisa, trigger. Triggernya bisa trigger. Aja nggak trigger dari mana? Ini kan triggernya. Nah, begin update produk. Ini kalau dia menambah beli list. Nah, kalau kita kan berarti bukan mengupdate, mengurang baik kan? Mana kemarin membuat triggernya lupa Pak. Create trigger masih tidak nyimpen kodenya. Mana create trigger? Tak ketik perlu catatannya. Ini ada. Ini dia. Bentar ya. Jadi modal Bapak ini sebetulnya ngedit-ngedit baik sebenarnya tuh. Nah, ini ya kita hapus kok. Ini trigger. Ini trigger kita simpen dulu, file save as. Ini SQL trigger jual. Biar kamu tuh jelas ya. Create trigger order jual list, order jual list add. Insert on order jual list. Jual list. Nah, kenapa ke situ? Jual list. Update produk set. Nah, kalau HPP kan akan pengaruhnya dengan harga jual. Unit B yang pengaruh kan? Nah, unit B yang berpengaruh. Kalau dia jual listnya bertambah berarti dia berkurang di sini.
berarti unit yang ada dikurang oleh new unit. Kalau lalu di sini order jualnya, jual total, berarti di sini jual total sama dengan jual total new unit kali, awas, harga ini harga jual ya. Tadi kita buat kan, fill-nya harga jual kan. New unit kali new harga jual. Lalu di sini jual diskon kalau memang ada diskon. Jual diskon ditambah new diskon. No jual sama dengan kan no jual. Nah, ini baik triggernya. Diedit baik trigger yang lain itu untuk nambah, untuk edit. Nah, ini saya serahkan ke kamu. Jadi membuat trigger jual, ya, membuat form untuk penjualan. Minggu depan Senin itu kita bahas mana bikin report. Ya. Nah, kamu buatlah yang produk jual itu sehingga kamu bisa bertanya kalau ada error, Pak. Aku lah coba buat, Pak. Ngapu? Tidak berkurang, Pak. Harganya aku tambah. Nah, apa yang bisa kita teliti ya? Bisa kira-kira membuatnya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau kami nak masuk ke hutang, Pak, mana, Pak? Kaget lah itu. Kamu pikir ke 210 karena masuk hutang. Hutang ada hutang, piutang pulau. Ini bisa. Jadi kalau waktu kita nambah, apa yang nak bertambah di sini? Kalau di pelanggan ditambah hutang tambah di sini. Misalnya update, hutang, set. Nah, hutang siapa? Jadi where-nya tuh where-nya kode pelanggan ya. Jadi where-nya pelanggan kode sama dengan new pelanggan kode itu. Nah, tambah dengan hutang boleh, masuk hutang boleh. Cuman itu bagusnya kamu dewek yang mikirnya, kamu buat sikok lagi yang kamu lengkapkan untuk kamu skripsi misalkan. Terserah ya. Jadi siap, karena biasanya di perusahaan-perusahaan itu kalau apalagi UMKM misalkan, kan formatnya sama ya. Ada data produk, pasti dia ada beli, ada jual, pasti ada data pelanggan, pasti ada piutang, hutang misalnya. Kalau nak sampai piutang hutang boleh. Ya. Nah, memang Bapak sengaja udah lengkapi supaya kamu berpikir juga dewek mana buat itu. Kalau selalu dikasih terus ya repot nanti. Ya. Bisa. Trigger ini bisa kira-kira? Bisa, Pak. Banyak triggernya. Nyatet kemarin kan triggernya, cara buat triggernya nyatet kemarin kan? Nyatet ada. Oke. Ada, Pak, catatannya. Silakanlah. Ayo. Tinggal diedit be. Jadi hati-hati ngeditnya. Ini jual, kalau dijual berarti ngurang. Kalau diedit, kalau kita edit berarti all-nya itu nambah dulu. Kebalikan dari beli kan? All-nya itu nambah, baru ngurang dulu. All-nya itu ditambah, dibalik dulu harganya, ditambah ke dulu, baru kita kurang lagi dengan new unit. Jadi kebalikan dari beli. Jadi logika kamu tuh pikir kalau dia triggernya ini, nah itu. Coba kamu tes ke. Tesnya jangan dari form. Tes dulu dari sini, kamu tambahkan dulu, insert langsung dari sini. Insert lalu kamu cek. Bertambah atau berkurang. Kita kemarin lah ngecek. Baru formnya main. Kalau database-nya sudah beres, sudah lengkap, baru formnya kita buat formnya. Itu ya. Oke, saya kira ada pertanyaan lagi untuk hari ini. Cukup, Pak. Cukup ya. Mungkin juga si ini nak beli bukuan dulu. Apa? Muhammad ya. Apa Eza nak beli bukuan dulu. Oke ya. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.